Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Semuanya nilai uang atau mata uang semua tidak akan berharga kecuali emas, dinar dan dirham. Nah, itu dinar dan dirham itu adalah emas. Memang peternak ini andalkan dedaunan. Nah, ketika daun ini sudah mengering mau tidak mau ya dipaksa dikasih juga ke hewan. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi, Selasa 29 Oktober 2024. Saya, Dela Sugianto, akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Sepekan terakhir, harga keluaran logam mulia Antam naik sekitar Rp20.000 per gram hingga mencapai Rp1.500.000 lebih. Selengkapnya disampaikan M. Rosikin. Harga emas 2 pekan terakhir terus mengalami kenaikan, bahkan dikabarkan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dalam 2 pekan terakhir, harga keluaran logam mulia Antam melonjak dari Rp1.514.000 menjadi Rp1.534.000 per gram. Salah seorang pedagang emas asal Kecamatan Peragaan, Rahmatul Muuni, mengatakan kenaikan harga emas tidak hanya terjadi di pasar-pasar besar seperti di Surabaya, namun harga emas lokal di Sumeneb juga ikut naik, yang kisarannya dari Rp1.355.000 hingga mencapai Rp1.380.000 per gram. Dijelaskan jika ada sejumlah faktor kenaikan harga emas belakangan ini, termasuk diantaranya ketegangan politik di dunia karena terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, termasuk Israel dengan Iran. Harga emas grafiknya naik terus dalam minggu-minggu terakhir. Sedangkan faktor penyebabnya itu faktor keamanan dalam negeri, luar negeri, terus kemudian faktor politik dalam negeri, luar negeri juga mempengaruhi terhadap naik turunnya emas. Selain itu, faktor permintaan yang keluar, inflasi dan pemangkasan suku bunga selalu menjadi penyebab kenaikan harga emas. Diperkirakan harga emas ke depan akan semakin naik sehingga bisa menjadi pertimbangan utama bagi warga untuk melakukan investasi. M. Rosikin melaporkan. Investasi emas bisa menjadi pilihan masyarakat saat ini untuk jaminan masa depan, karena investasi emas risikonya kecil dan lebih menguntungkan. Berikut laporan Muhammad Ali. Emas menjadi salah satu investasi yang tepat untuk pemula ataupun anak muda saat ini. Sebab emas tidak akan terkena inflasi atau deflasi, bahkan harganya bisa naik setiap bulannya. Pengamat ekonomi Syahril menjelaskan, investasi emas merupakan pilihan yang tepat. Sebab sampai saat ini emas diakui keuntungan yang nyata. Bahkan setiap bulannya, harga emas tidak menetap dan cenderung naik secara berkala setiap bulan. Selain itu, emas juga sebagai salah satu investasi yang cocok bagi kaum muda dan pemula, karena merupakan investasi yang paling aman tanpa risiko yang tinggi. Menurut Syahril, saat ini lebih baik menabung dalam bentuk emas daripada uang, sebab jika menabung emas bisa mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Ini kebetulan emas ini investasi yang paling aman di antara investasi-investasi yang lain. Dia bisa belikan emas atau tahu bentuk emas, jangan tabung dalam bentuk rupiah. Tahu jangan tabung dalam bentuk uang gitu. Insya Allah di situ juga apa katanya Rasulullah juga
mana semuanya nilai uang atau mata uang semua tidak akan berharga kecuali emas, dinar dan dirham. Nah, itu dinar dan dirham itu adalah emas. Syahril berpesan, para pemuda maupun investor pemula selalu berhati-hati dalam memilih investasi. Sebab saat ini banyak penipuan atau investasi bodong dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Berikut komentar dan harapan masyarakat tentang investasi emas jaminan masa depan. Saya Lulu dari Pandian. Menurut saya investasi emas itu memang paling baik karena harga emas itu stabil, bahkan bisa mengikuti tren kenaikan harga baik skala lokal, nasional maupun internasional. Jadi saya harap ada kebijakan khusus dari pemerintah agar investasi emas ini semakin masif lagi bagi kesejahteraan masyarakat. Investasi emas menurut saya sangat bagus karena dapat melindungi uang kita dari inflasi. Dan investasi emas juga merupakan bentuk investasi yang sangat mudah dilakukan. Namun juga harus menyesuaikan dengan pengeluaran rumah tangga. Jangan sampai karena investasi emas, kebutuhan rumah tangganya terlupakan. Saya berharap investasi emas terus berkembang dan perekonomian Sumeneb juga semakin maju. Saya Faisal dari Pamoloan. Bijak dalam berinvestasi emas dipilih oleh redaksi untuk menjadi topik komentar hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Muhlis. Pendengar, investasi emas dapat menjadi pilihan yang baik karena investasi emas dianggap menguntungkan sebab memiliki beberapa kelebihan, diantaranya melindungi nilai inflasi. Emas merupakan instrumen investasi yang nilainya tidak terpengaruh oleh inflasi. Emas juga memiliki korelasi negatif terhadap perubahan IHSG. Kemudian, emas memiliki nilai yang lebih stabil dan minim risiko. Lalu, karena harganya cenderung naik di masa depan dan mengalami kenaikan di atas rata-rata inflasi, sehingga cocok untuk jangka panjang. Saat deflasi pun, daya beli terhadap emas justru meningkat. Emas juga dapat disimpan dalam portofolio bersama saham, obligasi, uang tunai, dan properti. Selain itu, ada keuntungan pajak untuk memiliki emas, tergantung pada bagaimana aset tersebut disimpan. Emas dapat diinvestasikan dalam bentuk emas fisik maupun non-fisik. Emas fisik asli dan bersertifikat dapat disimpan di brankas penyimpanan, namun ada biaya penyimpanan yang perlu dibayarkan per tahun. Selain itu, ada juga tabungan emas yang praktis dan aman terbebas dari risiko kehilangan. Namun sebelum berinvestasi emas, alangkah baiknya melakukan pertimbangan terlebih dulu, semisal tujuan berinvestasi emas, sebab emas tidak bisa menjadi dana talangan jika dibutuhkan cepat. Sering pantau perkembangan harga emas secara berkala. Kemudian pastikan tempat penyimpanan emas aman, bisa menyimpan emas di brankas pribadi, di rumah, atau di safe deposit box di bank. Sertifikat emas juga bisa menjadi solusi tempat penyimpanan emas yang aman. Investasi emas memiliki risiko seperti berpotensi mendapatkan produk palsu, tergantung pada nilai tukar mata uang dan tidak cocok untuk investasi jangka pendek. Harga emas juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penawaran dan permintaan, kondisi perekonomian secara global, dan ketidakpastian politik. Kemudian, kekurangan investasi emas diantaranya emas tidak menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen atau sewa. Menyimpan emas fisik memerlukan biaya tambahan seperti penyimpanan yang aman dan asuransi. Harga emas bisa sangat volatil dalam jangka pendek. Tidak ada jaminan harga emas akan naik dan emas kurang cocok menjadi investasi jangka pendek karena kenaikan harga yang lambat. Berinvestasi emas memang sangat menjanjikan, namun juga harus dikelola dengan benar agar semakin maksimal hasilnya. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih.
Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Kami beralih ke informasi lain. Kompi Brimob Polda Jatim membantu pengamanan pilkada di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melapor. Polres Sampang menyiapkan sekitar 552 personel keamanan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pasukan ini disiapkan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada masa pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024. Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menerangkan, pihaknya juga mendapatkan bantuan 10 rompi anti peluru dari Polda Jatim. Pada masa tahapan Pilkada, Polres Sampang menyiagakan 31 kendaraan terdiri roda 2 dan 4. Selain itu, 3 kompi Brimob Polda Jatim juga akan membantu pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sampang. Maka kami koordinasi dengan Polda terkait dengan penyiapan personil. Oke. Berapa yang akan diturunkan jumlah yang sudah fix? Karena kami memiliki kekuatan sekitar 500 sekian. 552. Itu personil. Tentu kami nilai butuh tambahan. Maka kami sudah koordinasi dengan Polda. Alhamdulillah kami mendapatkan tambahan 3 kompi Brimob. Beragam bantuan dari Polda Jatim diharapkan mampu mendorong optimalisasi patroli di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Selain memasifkan ke tempat rawan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas, Polres juga telah mendatangi kantor-kantor penyelenggara dan juga gudang logistik KPU secara rutin. Milenial dan Gen Z mendominasi daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Sampang 2024. Bahkan jumlah mereka lebih dari 50% dari total daftar pemilih di Pilkada Sampang tahun ini. Berikut laporan Hairul Umam. Milenial dan generasi Z mendominasi daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Sampang 2024. Jumlah mereka lebih dari 50% dari total daftar pemilih tetap atau DPT yang berjumlah 737.832 jiwa. Mereka terdiri atas pemilih generasi Z dan pemilih milenial. Ketua KPU Sampang Alianto menyampaikan pihaknya telah menentukan klasifikasi pemilih untuk Pilkada Sampang 2024. Disebutkannya pemilih kategori generasi Z mencapai 166.805 jiwa atau 22,61%. Pemilih generasi Z adalah pemilih yang berusia 17 hingga 27 tahun. Kemudian kategori pemilih milenial mencapai 259.973 jiwa atau 35,23%. Jumlah Gen Z ini dalam DPT kita sebanyak 22,61%, 166.805 pemilih, sedangkan kelompok milenial 35,23%, jumlah total 259.973. Jadi total antara Gen Z dan milenial kalau di total itu 58%, artinya lebih dari separuh DPT itu isinya teman-teman Gen Z dan milenial. Dijelaskannya, pemilih pemula secara jumlah memang cukup mendominasi sebanyak 58% dari jumlah DPT. Dengan demikian, pemilih pemula memiliki peran besar dalam menentukan calon pemimpin yang terpilih di Pilkada Sampang ini. Karena itu, pihaknya sangat menginginkan tingginya partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada nanti. Demi mewujudkan itu, sosialisasi masih digalakkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ada juga sosialisasi yang dikemas dengan kegiatan lomba. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024, Pemkab Sampang berharap para pelaku media massa bisa menyamakan persepsi, yakni turut menjaga kondusivitas melalui pemberitaan yang baik dan benar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, meyakini iklim Pilkada Serentak 2024 akan kondusif jika semua elemen, termasuk pelaku media, memberikan peran yang positif. Sekda berharap para jurnalis mempublikasi berita yang tidak memicu potensi konflik dan menjadi sarana edukasi serta wahana politik bagi masyarakat. Yang terpenting siapapun di antara kita, terutama media, di antara juga RRI, harus berperan bagaimana membuat situasi masyarakat, situasi daerah ini kondusif. Maka saya kira hal-hal yang beredar, yang berkembang di masyarakat, kalau sekiranya akan menimbulkan potensi konflik, kalau itu diinformasikan menimbulkan potensi konflik, perlu dipikirkan. Jelang momen kontestasi politik ini, dirinya juga meminta masyarakat untuk mengawasi proses pemilu serentak. Jika ada indikasi kecurangan, diharapkan untuk melapor ke pihak terkait. Daerah memilih. Daerah memilih.
Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. DPRD Sumeneb akan membahas rancangan APBD tahun anggaran 2025 melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Kekuatan anggaran diproyeksikan sebesar 2,3 triliun rupiah lebih. Selengkapnya dilaporkan Faisal Warid. Rancangan APBD Sumeneb 2025 segera memasuki masa pembahasan di DPRD ditandai dengan rapat paripurna penyampaian nota keuangan oleh PLT Bupati Sumeneb Dewi Khalifah Senin 28 Oktober. Paripurna penyampaian nota keuangan Raperda APBD dihadiri anggota dari beberapa fraksi dan disaksikan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab. Wakil Ketua DPRD Sumeneb Dulsia menyampaikan paripurna nota bagian dari tahapan pembahasan rancangan dokumen APBD yang disusun Pemkab. Sesuai rapat Badan Musyawarah Bamus DPRD, nota keuangan Raperda APBD ini akan ditanggapi fraksi-fraksi melalui pandangan umumnya pada Selasa 29 Oktober. Selanjutnya juga Bupati akan memberi tanggapan atau jawaban melalui paripurna pada 30 Oktober 2024. Pembahasan anggaran antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dijadwal 1 hingga 11 November untuk selanjutnya paripurna pengesahan hasil pembahasan pada 12 November. Nah, agenda selanjutnya kita akan melakukan pembahasan rancangan Perda APBD tahun 2025. Dari tanggal 28 ini, 28 Oktober sampai tanggal 14. Artinya kita ini kan harus profesional. Jadi kegiatan kepartaian dengan kegiatan kedewanan itu harus terpisah. Kegiatan kepartaian ini tidak mengganggu kegiatan kita di DPRD, maka APBD ini kita selesaikan sampai tanggal 14 November. Sementara itu dalam nota keuangan Raperda APBD 2025, kekuatan anggaran di sektor belanja direncanakan sebesar 2.302 miliar rupiah lebih, meliputi belanja operasi 1,6 triliun rupiah lebih, belanja modal 124,4 miliar rupiah, anggaran tak terduga sebesar 5 miliar lebih, dan belanja transfer 570,7 miliar rupiah lebih. Sedangkan di sektor pendapatan direncanakan sebesar 2.055 miliar rupiah lebih, meliputi pendapatan asli daerah 318,3 miliar lebih, dan pendapatan transfer sebesar 1,7 triliun rupiah lebih. Pada momentum Hari Sumpah Pemuda tahun ini, PJ Bupati Pamekasan mengingatkan para pemuda untuk berpartisipasi mengisi pembangunan baik di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro. Pemuda harus berpartisipasi dalam pembangunan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Hal itu disampaikan PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin usai menjadi pembina upacara Hari Sumpah Pemuda ke-96 di lapangan Pendopo Ronggo Sukowati pada Senin 28 Oktober 2024. Artinya hari ini diingatkan kembali pemuda supaya dalam konteks kekinian mengisi pembangunan ini harus ikut tampil, harus ikut berkreasi. Di samping secara internal pemuda membangun dirinya sendiri, juga secara eksternal, secara umum membantu mengisi pembangunan secara luas. Karena itu, menurut Mas Rukin, salah satu kewajiban pemerintah daerah mengarahkan dan mewadahi keterampilan pemuda melalui program-program kepemudaan agar siap menghadapi persaingan di tengah situasi global yang cepat berubah, terutama program pembinaan mental yang difasilitasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan bersama sejumlah organisasi kepemudaan. Selain itu, juga ada pelatihan wirausaha yang diikuti para pemuda di beberapa dinas teknis, serta pembinaan penggunaan teknologi di sekolah-sekolah. Purnama Iswantoro melaporkan. Cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Bangkalan dan Madura pada umumnya membuat para petani yang mempunyai hewan ternak sapi dan kambing tradisional kesulitan mendapatkan rumput hijau. Berikut Miftahul Umar melaporkan.
Dampak dari cuaca ekstrim ini juga berdampak terhadap peternak. Fenomena musim kemarau yang ditandai dengan cuaca panas ekstrim melanda wilayah Bangkalan dan Madura pada umumnya membuat para petani yang mempunyai hewan ternak sapi dan kambing tradisional kesulitan mendapatkan rumput hijau. Owner kandang Abdi Farm Bangkalan Syahril Abdillah kepada RRI Senin 28 Oktober 2024 mengatakan, untuk kebutuhan pakan ternak sapi dan kambing harus memanfaatkan dedaunan yang kering. Juga diberikan pakan tambahan seperti konsentrat dan dada, agar kondisi hewan ternak tidak kurus. Ia menjelaskan selama musim kemarau untuk mencari rumput hijau di ladang sudah kesulitan, banyak yang kering. Karena lahan pertanian di sekitar desanya hanya mengandalkan dada hujan. Sehingga jika musim kemarau tiba, tidak bisa ditanami jagung maupun padi dan tanaman lainnya. Dampak dari cuaca ekstrim ini juga berdampak terhadap peternak. Memang peternak ini andalkan dedaunan. Nah, ketika daun ini sudah mengering mau tidak mau ya dipaksa dikasih juga ke hewan. Kalau di Bangkalan, Mas, termasuk desa saya melakukan air gun. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan, Rizal Mardiansyah melalui Eko Sugiharto, bidang kedaruratan dan logistik mengatakan, cuaca sangat menyengat yang dirasakan sebagai tanda akan memasuki pancaroba karena perubahan pola angin yang berpengaruh ketidakstabilan cuaca dan atmosfer labil. Masa pancaroba ini awal September yang akan diprediksi hingga akhir Oktober ini. Bahkan di wilayah Madura, sesuai yang kami rilis dari BMKG, itu kita akan masuk musim penghujan di dasarian 1-3 bulan November. Menurutnya, dengan cuaca yang menyengat sangat berpengaruh terhadap pertanian dan perekonomian serta kesehatan. Dan masa pancaroba sudah dimulai awal September hingga akhir Oktober 2024. Dan masuk musim penghujan dari perakiraan BMKG awal bulan November 2024 mendatang. Dari Bangkalan, Miftaul Umar, RRI Sampang melaporkan. Fetum Muksin Al-Katri, atlet silat binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb, sabat medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2024. Berikut laporan Famelia. Atlet pencaksilat binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Fetum Muksin Al-Katri berhasil membawa pulang medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2024 yang digelar di Kabupaten Bangkalan. Medali emas itu dipersembahkan oleh Fetum di kelas D Putri. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Syafi'i mengaku bersyukur dan bangga atlet binaannya bisa menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Sumeneb pada Popda tahun ini. Meski menurutnya perolehan tersebut tidak sesuai dengan target, mengingat sejak awal dirinya berharap atletnya bisa meraih 3 medali, akan tetapi atletnya dirugikan dengan penilaian aparat pertandingan karena banyak tendangan dan pukulan yang tidak dinilai. Iya, jadi kita sebenarnya harapan kita ada 3. Namun ada atlet kelas C atas nama Frenda itu kita sangat dirugikan oleh pihakan dari aparat pertandingan. Jadi banyak pukulan dan tendangan itu yang tidak dinilai. Jadi kalau permainan jauh ke Frenda di kelas C Putri itu, tapi juri tidak melakukan penilaian di beberapa pukulan dan tendangan itu. Dijelaskan Imam, pada Popda Jawa Timur 2024, atletnya yang turun memperkuat Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb sebanyak 5 atlet, namun yang berhasil meraih medali hanya 1 atlet. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Dela Sugianto bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.